Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi latahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita meluruskan niat masing-masing, memantapkan kembali niatnya kenapa belajar nahwu dan shorof. Ya, sebelumnya memang saya memfokuskan di nahwu shorof ini eh, bukan kepada banyaknya eh, kosakata. Karena kalau kosakata kemarin saya sudah merekomendasikan kamus, ya. Jadi silahkan untuk dihafalkan. Ya, jadi memang namanya belajar kita harus punya effort belajar mandiri juga. Jadi menghafalkan kosakata-kosakata eh, utamanya adalah kosakata-kosakata bacaan-bacaan sholat, misalnya doa-doa, zikir-zikir, kemudian juga hafalan-hafalan Al-Quran yang kita hafalkan, begitu. Utamanya di sholat, ya. Eh, Kemudian di sini kita belajar terkait dengan gramatikal dan morfologi katanya. Nah, kalau itu mungkin perlu untuk diajarkan. Sedangkan kalau menghafal kosakata, kemudian juga tadi kemarin yang sudah kita sempat bahas yaitu menghafal wazan-wazan, ya, menghafal rumus-rumusan dalam morfologi kata dalam bahasa Arab. Maka silakan untuk dihafalkan. Sekarang sudah banyak metode cara menghafal itu. Kalau wazan itu biasanya bisa dilakukan, bisa, atau bisa juga dibaca. Ya, terserah masing-masing, ya. Insya Allah tidak terlalu banyak. Ya, nggak kayak anatomi. Ah, kemudian, em, oh ya, saya ingin sedikit cerita. Kenapa kok saya menggunakan mukadimah? Ini kemarin saya sudah sempat mengatakan kenapa kok saya menggunakan selawat ini, ya, selawat apa Al-Fatih untuk di awal ini, karena ini merupakan selawat yang dipakai oleh As-Sayyid uh, Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani ketika darsnya beliau di Masjidil Haram, ya. Kemudian yang dua di bawah ini adalah ayat dan doa yang dibaca oleh guru saya, Al-Ustadz Hengki Soleh Al-Azhari, ya, ketika beliau sebelum memulai uh, pelajaran. Jadi dulu saya belajar tasrif al-izi dan tuhfah saniyah, ya, syarah dari matan uh, matan al-ajrumiyah kepada beliau. Makanya kitab yang saya jadikan pedoman di dalam sini adalah uh, matan al-ajurumiyah, ya, beserta dengan sarah-sarahnya, dan tasrif al-izi untuk sorofnya, begitu. Kemudian terkait dengan buku kitab-kitab yang lain tentu itu sebagai tambahan.
Nanti juga ada saran juga saya ingin membuat semacam rangkuman apa namanya alur belajar gitu ya, kurikulumnya seperti apa sih nanti yang akan kita pelajari. Insya Allah nanti akan saya susun sehingga nanti teman-teman bisa dapat gambaran sudah sampai mana belajarnya dan apa yang perlu dipelajari kira-kira begitu insya Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, fi'il muta'addi dan lazim. Ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin, tapi eh, saya bahas lagi karena kemarin kita membahas apa saya menyebutkan bukan dari matanya, bukan dari teks kitab klasiknya. Jadi ini saya ngikutin dari teks klasiknya, apa namanya, urutannya, begitu ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-fi'lu, fi'il itu imma muta'addin, bisa juga muta'addi, yaitu wa huwa alladhi yata'adda minal fa'il ilal maf'ul bih. Ya, bisa kita artikan bahwa fi'il muta'addi itu fi'il yang fa'ilnya itu membutuhkan maf'ul bih. Ya, meskipun secara tekstual artinya nggak begitu, tapi kita mudahkan bahwa muta'addi itu adalah uh, fi'il ya, fi'il muta'addi itu kata kerja yang pelakunya itu membutuhkan objek. Ya, subjeknya itu membutuhkan objek. Pelaku dalam bahasa Arab disebut fa'il, ya diingat-ingat. Kalau kata kerja namanya fi'il, pelaku namanya fa'il atau subjek, ya. Nanti akan sering kita pakai istilah fa'il. Nah, jadi teman-teman diharapkan sudah memahami gitu ya, mengingat. Kemudian ada namanya maf'ul. Maf'ul, maf'ul bih namanya objek. Atau kadang-kadang cuma cukup disebut maf'ul saja. Ya, maf'ul itu artinya objek. Ya, kaqaulika seperti ucapanmu darabtu zaidan. Darabtu aku telah memukul. Jadi ini adalah fi'il madi. Darabtu aku telah memukul zaidan zaid. Ya, zaid di sini sebagai objek. Wa yusama aidan dan fi'il muta'addi ini juga disebut sebagai waqi'an. Waqi' wa mujawizan. Ya, ini nama lain saja. Wa imma ghairu muta'addin. Nah, fi'il itu bisa juga ghairu muta'addin ya, tidak muta'addi atau yang seringnya disebut fi'il lazim ya. Wa huwa allazi yaitu fi'il yang lam yatajawazil fa'il ilal maf'ul bih, yang fa'ilnya itu tidak membutuhkan maf'ul bih ya. Subjeknya tidak membutuhkan objek. Kaqaulika seperti ucapanmu hasuna zaitun. Zait itu ganteng atau bagus ya. Hasuna bisa berarti ganteng, bisa berarti bagus ya. Bagus artinya baik begitu ya, bisa tergantung konteksnya. Wa yusamma aidan dan juga apa namanya disebut juga yaitu laziman ya, fi'il lazim. Wa ghairu waqi dan tidak waqi. Ya. Mengulang saja kemarin kita sudah sempat bahas ya, muta'addi dan lazim. Ya. Kata kerja apa? Muta'addi transitif. Ya, lazim kata kerja intransitif. Ini kemarin juga sempat kita bahas ya di makna-makna daripada wazan-wazan fi'il apa? Rubai ya. Sulasi mazid yang rubai ini kemarin kita sempat bahas. Nah, kita ulang lagi karena di sini di matanya disebutkan. Wa ta'diyatuhu dan memuta'adikan fi'il lazim. Nah, fi sulasi mujarrad jadi fi'il yang sulasi mujarrad kalau cara memuta'adikannya itu di sini disebutkan ada tiga ya. Bita ta'ifil ain dengan mendobel atau tasydid ain. Ya, kalau di dalam memuta'adikan fi'il itu gimana sih maksudnya? Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menggunakan imbuhan apa? Me dan kan. Ya, misalnya apa? Mulia. Mulia itu adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab mulia itu kata kerja, tapi dalam bahasa Indonesia itu kata sifat kan. Mulia itu apa namanya? Tidak butuh objek. Tapi kalau kita tambahkan imbuhan me dan kan menjadi memuliakan, maka butuh objek. Nah, itu disebut memutadikan. Nah, saya membahasakannya gitu biar memutadikan fi'il lazim, gitu ya. Nah, dengan apa kalau dalam bahasa Arab? Dengan satu bitat'ifil ain, dengan mendobel atau tasydid ain. Ya, kemarin kita sebut bahas apa? Wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya, dari fa'ala yaf'ulu atau misalnya wazan-wazan yang lain kemudian menjadi fa'ala yufa'ilu. Ya, misalnya apa ini contohnya di sini? Farrahtu zaidan. Ya, farrahtu itu aslinya fi'il apa namanya? Sulasi mujaradnya itu fariha. Fariha itu artinya bahagia. Ya, bahagia. Kalau farrahtu aku membahagiakan.
Nah, gitu ya. Membuat orang lain senang. Gitu ya. Farahtu Zaidun, aku membahagiakan Zaid. Wabil hamzati bisa juga dengan hamzah di depannya. Ya, wazannya jadi apa? Wazan af'ala yuf'ilu. Ya, jadi wazannya dua-duanya sama-sama apa? Sulasi, mazid, rubai. Ya, sulasi yang huruf aslinya tiga, kemudian ditambahkan satu huruf tambahan sehingga menjadi empat huruf. Ya, namanya sulasi, mazid, rubai. Ya, tadi wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu dan af'ala yuf'ilu. Ya, di sini ajlas tuhu dari ajlasa. Ya, jadi jalasa ya jelisu itu artinya duduk. Jalasa itu duduk ya fi'il madi. Jalasa fi'il madi duduk. Kemudian ditambahkan hamzah di depannya, hamzah qata' ya menjadi ajlasa. Ajlasa artinya mendudukkan ya. Mendudukkan. Jadi orang apa sehingga butuh objek kan. Di ajlas tuh aku mendudukkan dia gitu. Ya. Nah, kemudian wabi harfil jarri fil kulli dan dengan huruf jar. Nah, tapi ini enggak semua. Ya, jadi apakah semua fiil itu kalau memuta'atikan tuh pasti dibikinikan enggak? Ya, enggak. Seperti bahasa Indonesia juga. Apakah semua kata kerja kalau kita bikin jadi apa butuh objek itu pakai imbuhan makan kan enggak juga. Ya. Nah, jadi ada variasi bahasa di situ. Ya, sehingga mau nggak mau memang perlu memastikannya, perlu lihat kamus. Ya, ini fiil kata kerja ini dia memuta'atikannya dengan apa? Begitu. Ada kata kerja juga yang dia tuh dua-duanya bisa. Misalnya apa yang di Al-Qur'an itu banyak itu nazala. Ya, nazala bihi ruhul amin. Nah, itu. Nazala artinya turun. Nazala bihi ruhul amin ya, turun dengannya ruhul amin. Yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Nah, kalau nazala itu artinya turun. Nah, terus kemudian kalau di uh, tasdidkan ainnya, ain fiilnya, yaitu zainya di situ, ya, sehingga menjadi apa? Nazala ya. Nazala, artinya tuh turun. Kemudian kita dobelkan zainya menjadi nazala, artinya menurunkan. Nah, wa nunazzilu minas sama'i ma huwa syifaa'u wa rahmah. Nah, gitu. Wa nunazzilu dan kami menurunkan atau uh, kalau yang bentuk fi'il madinya saya lupa contohnya. Yang saya ingat terlintas di kepala itu ayat itu. Wa nunazzilu minas sama'i ma huwa syifaa'. Nazzala. Ini menurunkan. Bisa juga dengan menambahkan hamzah qata di depannya menjadi apa? Anzala. Nah, anzala ini juga menurunkan. Meskipun menurut ulama tafsir, beberapa ulama itu mengatakan beda artinya nazala dengan anzala itu beda. Nah, tapi secara general bisa kita artikan sama-sama menurunkan. Ya, secara makna kan kemarin kita sudah bahas tuh, wazannya fa'ala dan af'ala itu mengandung beberapa makna yang ya beda gitu ya. Nah, begitu. Kemudian yang untuk dengan apa namanya huruf jar ya misalnya apa nahwu zahabtu bizaitin aku pergi zahabtu aku pergi bizaitin bersama Zaid nah begitu atau wa in tolaktu atau wan tolaktu bihi dan aku ya sama pergi bersama dia bersama Zaid juga ya maknanya kurang lebih sama kan kalau di Al-Quran ada apa fantolako di gimana di surat Al-Kahfi ya fantolako nah, ada di cerita tentang apa Nabi Musa dan Khidir gitu. Tapi ini sama seperti tadi, tidak semuanya pakai ba. Ini kan contohnya pakai ba. Huruf jar yang dimaksud pakai ba. Tapi beda-beda setiap fiil, nanti lihat di kamus. Nah, kalau misalnya mau detail yang seperti ini, maka saya sarankan, ini mungkin semoga kelihatan ya di layar saya ya, bisa diperbesar mungkin sebentar. Mungkin yang rekam boleh minta bantuannya nih, direkam apa dibesarkan dulu.
Nah, kayak tuh. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini misalnya. Jadi lihat di jam yang bagian yang bawah ini. Nah, di sini bisa kita baca, oh dia itu apa? Fi'il apa? Muta'addi. Muta'addinya dengan lazim ini kan lazim muta'addi. Muta'addi biharfin. Jadi muta'addi dengan huruf. Nah, dahaba. Misalnya begitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang apa kamus yang hanya apa hanya Indo Arab saja, maka kita bisa pakai yang mim sama ain itu. Ya. Nah, ini. Ini kan Indo Arab, dahaba misalnya. Nah, tapi kalau yang misalnya lebih detail, maka di sini. Jadi, yang kok ya. Nah, fi'il mutaati atau fi'il lazim gitu ya. Kalau mutaatinya bisa mutaati bi harfin misalnya. Begitu. Kalau pengen tahu ini bisa mutaati bi harfin atau tidak. Ya, enggak semua fi'il bisa. Begitu ya. Memang harus rajin-rajin buka kamus. Ya, yang namanya belajar bahasa, saya sampai sekarang juga masih sering buka kamus ya, terutama kalau sedang mutolaah kitab-kitab tertentu ya. Nah, fi'il madi. Amal madi ini kita mengulang juga karena ngikutin apa matan dari kitabnya. Ya. Amal madi, adapun fi'il madi, ya, fahuwal fi'lul ladzi dalla ala ma'nan. Fahuwa maka fi'il madi itu al fi'lu fi'il yang alladzi dalla yang menunjukkan ala ma'nan kepada suatu makna wujida fi zamanil madi. Wujida yang terwujud fi zamani pada waktu al madi yang lampau. Ya, ada jelas ya. Fi'il yang menunjukkan makna yang jadi di zaman madi lampau. Ya, ini secara kaidah asalnya gitu ya. Kalau kita baca Al-Qur'an misalnya surat apa? Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'ah itu fi'il madi. Apabila telah terjadi hari kiamat. Loh, hari kiamat kan belum terjadi. Kok pakai fi'il madi? Nah, ya itu ini kita sedikit belajar sebenarnya itu bukan bahasan nahu sorof ya, tapi bahasan sastra Arab ya balaghah. Tapi nggak apa, sekalian biar kita ketika baca Al-Qur'an itu lebih terasa. Jadi Al-Quran tuh biasanya kalau menggunakan lafat-lafat yang apa menceritakan hari kiamat itu sering menggunakan fi'il madi. Ya, ya. Kenapa? Karena kalau fi'il madi itu kan masa lampau. Ya. Jadi sedangkan hari kiamat itu kan belum terjadi. Kenapa kalau diceritakan menggunakan masa lampau? Karena masa lampau itu pasti sudah terjadi kan. Kepastian terjadinya masa lampau itu lebih pasti dibandingkan kepastian terjadinya masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi loh. Seakan-akan sampai-sampai dia sudah terjadi. Paham ya? Jadi hari kiamat itu pasti terjadi loh. Sampai-sampai apa seakan-akan sampai sudah terjadi. Karena yang pasti terjadi kan yang sudah terjadi gitu ya. Paham ya maksudnya? Kira-kira ya semoga bisa dipahami. Banyak di Al-Qur'an tuh kalau kita perhatikan kalau teman membaca ya itu kalau cerita tentang hari kiamat itu banyak menggunakan fiil madi. Meskipun sebenarnya hari kiamat itu belum terjadi gitu kan. Hanya untuk menekankan bahwa kiamat itu pasti terjadi pakai fiil madi. Gitu. Itu sastranya. Nah, baik fiil madi maupun fiil mudhari ya, itu ada bentuk yang aktif, ada bentuk yang pasif. Ya, kata kerja itu ada kata kerja aktif, kata kerja pasif. Kalau di bahasa Indonesia seringnya gandengannya kalau aktif itu me atau ber. Kalau eh, pasif itu pakai di gitu kan. Kalau bahasa Inggris ada verb satu verb 3 gitu kan. Nah, kalau bahasa Arab namanya apa? Namanya kalau aktif itu mabni lil fa'il. Ya, mabni lil fa'il. Mabni artinya mabni dibangun, disusun lil fa'il untuk subjek begitu. Kata kerjanya, fiilnya dibangun untuk subjek. Ya, gitu. Atau mabni nama lainnya mabni lil ma'lum. Nah, dibangun untuk maklum itu sesuatu yang diketahui. Karena kata kerja subjek itu diketahui. Artinya disebutkan di kalimat kata kerjanya apa. Oh, berarti kata kerja maaf, disebutkan di kalimat pelakunya siapa. Kalau disebutkan di kalimat subjeknya siapa, berarti kan subjeknya maklum, subjeknya diketahui. Maka nama kata kerjanya kata kerja mabni lil maklum. Kata kerja yang dibangun, dibuat untuk sesuatu yang diketahui, yaitu apa? Subjek yang dituliskan atau disebutkan dalam kalimat. Gitu ya. Nah, mabni lil fa'il dibangun untuk pelaku atau kata kerja aktif. Ya.
Nah, apa cara ciri-cirinya fi'il madhi yang aktif ya? Makana awwaluhu maftuhan. Apa yang awalnya itu harokatnya fathah ya, huruf awalnya harokat fathah. Aukana atau atau yang awalu mutaharrikin minhu maftuhan, huruf yang mutaharrik itu artinya huruf yang berharokat. Artinya kemarin kita sudah sempat bahas ya, sukun itu tidak termasuk harokat. Yang disebut berharokat itu ya kalau nggak fathah, domah, kasroh. Jadi huruf yang berharokat yang pertama yang fathah. Kenapa kok disebut ini? Apa bedanya dengan yang awal? Karena ada beberapa fi'il madhi yang huruf pertamanya itu adalah huruf sukun, gitu ya. Nah, begitu. Jadi intinya pokoknya huruf pertama yang berharokat dia fathah. Itu kalau mabni lil fa'il, kata kerja aktif ya. Bisa luhu contohnya nasoro, ini biasanya ngapalnya gini pakai lagu nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorota nasortuma nasortum nasoroti nasortuma nasortuna nasortu nasorna. Nah, terserah. Misalnya nasoro artinya menolong. Nah, ini ya ini sekarang langsung aja saya di sini aja ya, langsung ya. Nah, sama. Jadi itu namanya tasrif lughawi ya. Tasrif lughawi gitu. Jadi yang apa namanya menggandengkan kata kerja dengan sebutnya domir. Domir itu kata ganti. Ya, di sini domir sebagai pelaku. Ya, nah kan fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alatta fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna ya. Fa'ala ini yang domirnya huwa, dia satu laki-laki ya. Kemudian kalau dua orang perempuan, dua laki-laki, jadi dua goib laki-laki. Goib itu artinya orang ketiga ya. Jadi kalau di apa namanya di bahasa Indonesia itu kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, gitu kan. Orang pertama itu yang berbicara, orang kedua itu yang diajak berbicara, orang ketiga itu yang diomongin. Kalau dalam bahasa Arab, orang pertama itu namanya mutakalim, ya. Orang pertama namanya mutakalim, orang yang berbicara. Orang kedua namanya mukhotob, mukhotob, orang yang diajak bicara. Orang yang ketiga yang diomongin namanya goib, ya, goib, orang yang nggak ada di pembicaraan itu maksudnya. Nah, nanti tergantung bisa ditambahin tak marbutoh, tak yang menunjukkan makna perempuan di akhirnya. Mukhotob itu kalau laki-laki, kalau perempuan namanya mukhotobah, begitu. Mukhotobatun. Kalau goib laki-laki, kalau perempuan goibatun. Gitu. Nah, kalau yang goib muzakkar. Nah, muzakkar artinya apa lah? Laki-laki. Ini saya mencoba mengenalkan kembali istilah-istilahnya biar nanti seterusnya kita pakai istilah itu, ya. Ghaib muzakkar. Muzakkar berarti laki-laki. Kemudian kemarin kita sudah sempat belajar juga apa ada kategori tunggal, dua dan banyak gitu ya. Tunggal namanya mufrad, dua namanya musanna. Ya, bedakan dengan muannas. Nah, kalau muannas itu perempuan. Kalau musanna itu dua. Kemudian kalau lebih dari dua namanya jamak. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia goib yang mufrad, maka fa'ala. Nggak usah tambahin apa-apa. Kalau goib yang musanna, ya goib muzakkar musanna. Ini goib, kalau namanya goib pasti muzakkar ya. Goib muzakkar musanna, maka fa'ala ditambahin alif. Kemudian kalau goib muzakkar jama, maka ditambahi wawu sukun. Ya, fa'alu. Ini namanya wawu jama ya, wawu jama. Ini namanya alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna dua gitu. Alif tasniyah. Ini wawu jama, wawu yang menunjukkan makna orang banyak. Kemudian fa'alat. Nah, ini sudah sempat kita bahas ya. Apa namanya?
masuk salah satu tanda-tanda fiil. Apa tak? Tak tanis sakinah, ya. Tak yang menunjukkan makna cewek yang sukun, ya, gitu. Kemudian fa'alata. Nah, jadi ini bisa kita pandang, oh, dia ada ta artinya menunjukkan makna perempuan, kemudian dikasih alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna dua. Nah, ini berarti untuk apa? Untuk ghaibah, yaitu ghaibah berarti orang ketiga yang perempuan, yang musanna, yang dua. Gitu. Kemudian fa'alna. Nah, ini namanya nun niswah, ya, nun niswah, nun yang menunjukkan makna perempuan. Ya. Nah, fa'alna. Begitu. Kemudian nah, fa'alta. Jadi ini ta ini ada gandengannya tuh ada fa'alta, ada fa'alti, ada fa'altu. Nah, kalau fa'alta berarti mukhotob muzakkar mufrad. Mukhotob orang kedua, muzakkar laki-laki, mufrad sendiri satu. Kalau fa'alti mukhotobah berarti orang kedua perempuan, mufrad tunggal. Kalau fa'altu itu ana sendiri, saya sendiri. Mutakalim mufrad, mutakalim sendiri. Kemudian kalau mukhotob yang musanna itu sama, pakai faal tuma. Entah itu dua-duanya perempuan, dua-duanya laki-laki, yang satu perempuan satu laki-laki pakai sama faal tuma. Ya, faal tuma. Nah, ini kembali lagi, oh pokoknya yang ada alifnya belakang ini dua. Gampangnya begitu. Alif namanya alif tasniyah. Alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna dua. Ya, faala, faalata, faaltuma ini kan dua semua. Begitu. Ya. Nah, kemudian faaltum ini kalau apa mukhotob muzakkar jamak. Ya. Mukhotob muzakkar jamak pakai faaltum. Ya, kalau mukhotob muzakkar yang musanna faal tunna. Mukhotob maaf mukhotob muannas mukhotobah muannas jamak, ya, mukhotobah muannas jamak, ya, orang kedua banyak perempuan maka pakai faal tunna. Nah, ini nun apa nun niswah, ya. Nah, yang ada nunnya di sini cewek biasanya faal tunna, faalna cewek. Nun niswah namanya. Kemudian faalna ini nahnu, ya, nahnu berarti untuk kami, ya, bahasa kami berarti mutakalim yang banyak, atau apa, atau kalau dalam Al-Quran sering dipakai apa, mutakalim mufrad tapi yu'azim nafsahu, yang mengagungkan dirinya sendiri, seperti Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna sesungguhnya kami nahnu nazzalna menurunkan inna nahnu nazzalna dzikra, ya, sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran. Begitu. Nah, ini adalah jadi domir. Apa beda ini? Domir yang di sini, ini kan ini domir juga. Ya, yang disebutkan di sini ya alif, wawu sukun, ya tak sukun dan seterusnya ini juga domir. Domir yang di kanan, yang huwa huma hum hiya huma hunna, ini disebut domir yang munfasil. Kita tambahkan di sini. Ini domir munfasil, ya. Munfasil. Artinya domir yang terpisah. Terpisah artinya dituliskan terpisah dari kata kerjanya. Domir kata ganti, ya. Munfasil terpisah. Kalau ini yang di sini namanya domir yang muttasil. Muttasil, ya. Muttasil. Nah, artinya tersambung. Tersambung dengan apa namanya? Fiilnya, ya, kata dalam tersambung secara penulisan gitu. Dan dua-duanya mabni bina, ya, kemarin masih ingat ada bina ada i'rab, dua-duanya ini bina, ya, domir, semua domir, ya, semua domir entah itu munfasil entah itu mutasil itu bina, begitu. Ini ada 12, ya, domir itu 12, ya, ada 12. Di sini memang ada perbedaan nih kalau kita perhatikan. Huma itu kalau dia apa namanya domir munfasil sama, entah itu mereka dua orangnya itu sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan atau laki-laki perempuan sama-sama kayak huma. Tapi kalau di fi'il madinya beda.
kalau dua-duanya laki-laki pakai fa'ala, nggak ada taknya, nggak ada tak niswah, apa? Bukan tak niswah, tak taknis, nggak ada tak taknis. Sedangkan kalau dua-duanya perempuan, maka pakai tak taknis. Nah, beda. Sedangkan kalau yang antuma, yang domir antuma, entah itu dua-duanya laki-laki atau perempuan, sama. Sama-sama faal tuma. Faal tuma sama. Itu ya, perlu diperhatikan. Gitu. Nah, dihafalkan ya. Biasanya pakai lagu lebih lebih gampang menghafalkannya. Insya Allah mudah menghafalkannya. Apalagi kalau sudah sering baca Al-Quran, ini domir-domir yang sering ada dalam Al-Quran. Ya, tapi ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Ah, Wakis ala hadza, wakis ala hadzal fi'li, dan kiaskan juga untuk fi'il tadi ya. Nah, wazan-wazan yang lain. Jadi yang dicontohkan oleh mualif, dicontohkan oleh penulis itu kan tadi untuk yang apa namanya sulasi mujarrad ya, sulasi mujarrad ya, nasoro. Nah, sedangkan untuk wazan-wazan yang lain tinggal dikiaskan. Artinya dikiaskan itu dianalogikan. Ya, tinggal kita apa dipasang-pasangin aja. Ya misalnya afala, jadi afala, afala, afalu. Jadi nggak perlu ngapain semuanya. Ya afala, apain aja satu aja tadi. Ya faala, faala, faalu dan seterusnya. Itu aja yang diapalkan. Sisanya nanti tinggal di apa analogikan gitu ya. Ya, wa fa'ala, wa fa'ala, wa fa'alala, wa tafa'alala, wa tafa'ala, wa fa'ala, wa fta'ala, wa fa'alala, wa staf'ala, wa fa'alalla, wa fa'awala, wa fa'alla. Nah, ini sambil murojaah sedikit. Ini af'ala, fa'ala, fa'ala, ini adalah apa? Fi'il sulasi mazid yang rubai. Ya, sulasi mazid yang 4 huruf. Kemudian fa'alala ini adalah rubai mujarrad. Kemudian tafa'alala ini adalah apa? Rubai yang mazid. Kalau tafa'ala, infa'ala, ifta'ala ini adalah apa namanya? Sulasi mazid yang humasi. Ya. Ini ada yang nggak disebutkan di sini apa? Tafa'ala. Ini nggak disebutkan di sini. Tafa'ala. Dan seterusnya. Nanti bisa dimurojaahi. Ya. Ini nggak semuanya disebutkan di sini. Nggak semua disebutkan. Wala ta'tabir, dan jangan dianggap ya, dan kamu jangan menganggap ya, harokatil alifati, harokatnya alif yang di awal ini mu'alif pakai pakai kata alif tapi saya terjemahkan dengan hamzah wasal karena lebih tepatnya disebut sebagai hamzah wasal. Fil awail, di awal ini ya, fa innaha zaidah, karena itu tambahan ya. Tasbutu fil ibtida, yang dibaca ketika permulaan, watas kutu fit darji, yang tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Ya, kita sudah sempat bahas kemarin kan ada hamzah fatha yang dibaca kapanpun, ada hamzah wasal yang hanya dibaca di awal kalimat. Ya, sehingga di sini kalau ada wawu depannya maka bacanya wa fa'ala, bukan wa in fa'ala. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud fathah yang masih ya fa-nya ini. Ya, yang huruf yang berharokat yang pertama. Gitu. Kalau hamzah wasal, memang kalau di awal akan diharokati apa? Biasanya diharokati kasroh. Tapi yang dilihat jangan hamzahnya itu, jangan harokat hamzahnya gitu. Kata mu'alif, gak usah diperhatikan tuh harokat hamzahnya. Perhatikan harokat yang setelahnya, ya. Itu fathah di huruf fa'in. Gitu. Nah, ini kan fathah semua ya. Nah, gitu. Gitu ya. Baik. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kemudian ada apa namanya? Fi'il madi mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul, yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wal mabni lil maf'ul minhu, ya, kata kerja pasif ya. Kata kerja yang dibangun, disusun untuk objek gitu. Atau untuk sesuatu lil majhul, untuk sesuatu yang tidak diketahui. Artinya tidak diketahui itu apa? Subjeknya. Kalau kata kerja pasif kan subjeknya tidak ditulis, tidak dikatakan. Ya majhul, nggak diketahui gitu ya. Nah, wahwa yang alazi lam yusama, yang tidak disebutkan atau tidak dinamai, tidak disebutkan ya, lebih tepatnya tidak disebutkan fa'ilnya ya. Kata kerja yang tidak disebutkan fa'ilnya alias kata kerja pasif. Maka nah awaluhu matuman, yaitu yang huruf awalnya berharokat domah ya. Nah ini
ka fu'ila wa fu'ila wa uf'ila wa fu'ila wa fu'ila wa tufu'ila wa tufu'ila wa tufu'ila. Nanti kita bahas insyaallah. Au ma kana awwal mutaharrikin minhu madmuman, atau yang huruf mutaharrik yang pertamanya itu madmum dhammah. Ya, nahu uftu'ila wa wastuf'ila. Ustuf'ila ya. Nah, makanya kita sudah sempat bahas kan, kalau hamzah wasal itu defaultnya dibaca kalau misalnya setelahnya itu huruf setelahnya itu adalah apa namanya yang berharokat fathah atau kasroh, maka dibacanya kasroh. Tapi kalau huruf setelahnya itu berharokat dhammah, ya huruf mutaharik yang paling dekat dengan dia itu berharokat dhammah, maka apa namanya hamzah wasalnya diharokati dhammah. Maka bacanya ini uftu'ila, bukan iftu'ila, bukan aftu'ila ya. Uftu'ila. Ini ustuf'ila, tapi di sini ada wawu jadi bacanya wastuf'ila gitu. Nah, kemudian satu lagi selain awalnya dhammah ada satu lagi yaitu apa? Nah, ini wa hamzatul wasli, dan hamzah wasl itu tatba'u mengikuti hadzal maknum, mengikuti huruf yang didhammahkan itu fid dhammi dalam dhammahnya. Ya, jadi hamzah wasl jadi dhammah juga ya. Wa ma qabla akhirih, dan huruf yang sebelum terakhir yakunu maksuran abada, dia dikasrohkan selamanya. Maka takulu nusira zaitun, zaid ditolong. Nah, kalau tadi fiil yang aktif apa kalau menolong? Nah, nasoro. Nasoro itu menolong ya, kata kerja aktif. Kalau ditolong menjadi nusiro. Huruf yang pertama didhammahkan, ya huruf yang paling pertama didhammahkan, huruf sebelum terakhir ya, sebelum terakhir artinya kedua dari kiri. Nah, bisa bilang gitu, kedua dari kiri. Huruf sebelum terakhir dikasrohkan ya, jadi nusiro. Misalnya istakhroja. Kalau istakhroja itu artinya mengeluarkan. Istakhroja mengeluarkan. Kemudian kita menjadi ini apa namanya mabni lil maf'ulnya ya, kata kerja pasifnya itu ini saya apa dua titik ini ya, istakhroja. Nah, ini kan apa kata kerja aktifnya mengeluarkan. Nah, menjadi yang pertama, nah tadi kata mu'alif apa? Hamzahnya nggak usah diperhatikan ya, karena harokatnya hamzah itu menyesuaikan, dia fleksibel. Jadi yang punya harokat asli itu siapa? Tak. Oke, berarti taknya yang aslinya fathah menjadi dhammah. Nah, jadi dhammah. Kemudian huruf kedua sebelum terakhir, ya, huruf sebelum terakhir gitu ya. Huruf sebelum terakhir dikasrohkan, berarti roknya dikasrohkan. Jadi ustukhrija, artinya dikeluarkan. Nah, jadi ustukhrija al malu, harta dikeluarkan, harta itu dikeluarkan gitu. Ya. Nah, kita coba lihat apa contoh tadi yang disebutkan mu'alif ya. Fu'ila. Nah, ini kan tadi sudah kita sebutkan ya, tadi masuk nasoro jadi nusiro. Kemudian fa'lala menjadi fu'lila. Didhammahkan huruf pertama, dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Ya, huruf sebelum terakhir. Af'ala menjadi uf'ila. Ya, af'ala menjadi uf'ila. Fa'ala menjadi fu'ila. Fa'ala. Nah, ini. Fa'ala menjadi fu'ila. Loh, kok menjadi wawu kenapa? Karena nggak mungkin kita huruf dhammah kemudian bersambung dengan huruf berharokat dhammah bersambung dengan fathah, bersambung dengan alif, itu nggak mungkin. Huruf berharokat dhammah bersambung dengan alif nggak mungkin. Pasti alifnya diubah menjadi apa? Menjadi dhammah. Menjadi wawu ya. Alifnya diubah menjadi wawu. Jadi fa'ala itu kalau kata kerja aktifnya, fu'ila kata kerja pasif. Nah, begitu. Kemudian wazan tafa'ala. Nah, ini kok taknya doang yang didhamakan ya? Karena taknya ini tak zaidah, tak tambahan. Jadi taknya
Jadi fa-nya juga ditambahkan. Jadi bukan tufaila tapi tufuila. Ya, perhatikan. Tufuila ya, bukan tufaila. Karena aslinya wazannya tafa'ala. Tafa'ala kemudian didombahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir menjadi tufuila. Begitu juga dengan wazan yang tafa'ala menjadi tufu'ila. Begitu juga dengan yang tafa'lala menjadi tufu'lila. Ya. Nah, ini karena taknya tak zaidah. Ya. Baik. Semoga bisa dipahami. Ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke fi'il mudhari'. Apabila ada pertanyaan atau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan langsung saja di apa namanya di ditanyakan ya. Boleh lewat chat dulu nggak apa-apa, private ke saya kalau misalnya malu. Silahkan nggak masalah. Insya Allah bisa kita ulang. Wa amal mudhari'. Adapun fi'il mudhari', fahuwa makana fi awwalihi, apa yang awalnya itu ya, fi'il yang awalnya itu ihdaz zawaidil arba, salah satu dari 4 huruf tambahan. Ya, ihda salah satu, zawaid huruf-huruf tambahan al arba yang 4. Wahiyah dan dia adalah satu al hamzatu hamzah, wan nunu dan nun, watta dan tak, wal ya dan ya. Ya. Nah, kemarin kita sempat bahas kan, ijma'uha qauluka yang ucapanmu mengumpulkan itu menjadi apa, anaita atau anaitu atau au ataina, anaita au ataina au nakti ya terserah, atau anita kalau bahasa Indonesia terserah, atau tania juga bisa. Nah, nah, ini namanya apa? Huruf mudharaah. Ya, ingat-ingat namanya apa? Huruf mudharaah ya. Hurufnya fi'il mudhari ya. Itu. Semua fi'il mudhari itu punya huruf mudharaah. Defaultnya begitu. Nah, kemudian nah ini penjelasan. Nah, ini saya baca aja, nanti penjelasannya nanti di ada saya sendiri. Fal hamzatu lil mutakallim wahdah. Fal hamzatu maka hamzatu lil mutakallim untuk mutakallim wahdah yang sendiri, tunggal. Wan nunu dan nun itu, wan nunu lahu dan nun itu idza kana ma'ahu ghairu. Itu kalau lahu itu maksudnya untuk mutakallim ya. Lahu hu ini dia kembali ke mutakallim. Wan nunu itu lahu untuk mutakallim idza kana ma'ahu ghairu. Kalau dia bersama dengan yang lain, artinya kami begitu ya. Atau yang mengagungkan diri sendiri. Wata'u dan tak itu lil mukhatab mufradan untuk mukhatab apa, orang kedua yang mufrad sendiri. Au musanna atau bisa juga musanna, au majmu'an atau jamak. Ya, tergantung nanti belakangnya gimana. Nah, muzakkaron karena entah itu muzakkar, au muannas atau muannas. Ya, pokoknya tak itu untuk semua jenis mukhatab gitu ya. Semua jenis mukhatab ya. Dan apa ada tambahan? Walil ghaibatil mufradah dan untuk ghaib yang satu, wali musannaha dan goibah yang musanna. Jadi goibah ya, orang ketiga perempuan yang satu dan orang ketiga perempuan yang dua ya, maka pakai tak depannya gitu ya. Nah, wal ya'u dan ya lil ghaibil muzakkar untuk orang ketiga yang laki-laki muzakkar. Mufrad dan kana entah itu dia mufrad au musanna atau dua, au majmu'an atau jamak. Wali jam'il muannasil ghaibah ya, untuk atau untuk ghaibah yang jamak ya, perempuan yang banyak jamak. Nah, ini ya. Jadi semuanya ini biasanya kalau mutak apa semua itu kadang-kadang itu bingungnya di sini ya. Jadi ini walil, jadi ya itu untuk semua jamak ya. Semua apa namanya? Ya semua itu semua ghaib, semua yang enggak tahu ya. Entah itu muzakkar atau musanna ya. Kalau entah itu muzakkar atau muannas, dan juga muannasnya itu muannas yang jamak gitu ya. Nah, ini mungkin yang ini yang agak apa perlu diperhatikan ya, karena uh, apa kadang-kadang situ Pak. Nah, ini dan ini ya. Ya. Nah, nanti makna fi'il mudhari. Nah, ini sudah kita sempat bahas kemarin, kita tambahkan sedikit.
Wa hadza yasluhu lil hali, dan fi'il mudhari itu yasluhu lil hali ya, punya makna untuk hal, untuk masa sekarang, wal istiqbali atau untuk masa depan. Takulu ya, kamu berkata Zaidun yaf'alul an, Zaid yaf'alu mengerjakan al-an sekarang juga. Wa yusamma, dan itu kalau misalnya dipakai begini disebutnya sebagai halan, hal, atau wahadiron, dan hadir. Intinya waktu sekarang sama. Au Zaidun yaf'alu godan, atau bisa juga kita katakan ya Zaid melakukan sesuatu besok, godan besok. Wa yusamma mustakbalan. Penggunaan ini disebut ya mustakbal apa untuk masa yang akan datang. Jadi kalau fi'il mudhari tanpa embel-embel itu dia masih bisa bermakna dua-duanya. Ya. Nah, kalau ditambahin faida ada kota alaihi, apabila kamu memasukkan ke fi'il mudhari itu asina, memasukkan sin atau saufa, fakulta maka kau katakan saya falu, dia akan melakukan, au saufa yaf'alu, atau dia juga akan melakukan, ikhtasso, nah maka dia akan khusus bizamanil istiqbal, maka fi'il madinya fi'il mudhari'nya akan khusus untuk makna yang akan datang, istiqbal ya. Nah ini sudah sempat kita bahas kemarin kan, di antara apa tanda dari fi'il sin dan saufa. Wa idza adkhalta alaihi lama, apabila kamu memasukkan kepada fi'il mudhari itu lam ibtidak maksudnya ya. Nah, perlu diperhatikan lam ibtidak, lam yang bahasa gampangnya dibacanya fathah ya. Lam yang dibaca fathah. Nah, nanti ada lam yang dibacanya kasroh. Ya, lam yang masuk ke fi'il mudhari yang dibacanya fathah ya. Nah, ikhtasso bizamanil hali, sehingga itu menjadi khusus untuk apa namanya masa yang sekarang. Ya, saya uh, lupa contohnya. Nah, di Al-Quran banyak, belum kepikiran sekarang. Nanti insya Allah kalau kepikiran atau teman ada yang saya belum nambahkan contohnya. Di Al-Quran banyak yang pakai lam depan. Nah, ini lam tidak bermakna sekarang ya, untuk taukid juga, untuk penekanan ya. Maka jadi khusus untuk masa sekarang. Kemudian, nah ini fi'il mudhari jadi sama juga seperti pada fi'il madi ya, ada yang mabni lil fa'il, ada yang mabni lil maf'ul. Sekarang fi'il mudhari yang mabni lil fa'il, fal mabni lil fa'il minhu, nah, yaitu apa? Maka nah harful mudhara'ah minhu maftuhan. Yaitu yang huruf mudhara'ahnya itu fathah. Illa ma kana madihi ala arba'ati ahruf, kecuali. Nah, kecuali kalau dia itu fi'il mudhari yang fi'il madinya itu 4 huruf ya. Jadi kalau fi'il madinya 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya fa inna harfa mudhara'ah minhu yakun abada. Maka huruf mudhara'ah dari fi'il mudhari itu akan menjadi dhammah selamanya. Gitu ya. Nah, nahwu contoh yudah riju. Nah, kemarin kita sempat bahas kan, yudah riju artinya apa? Menggelindingkan. Jadi ini adalah fi'il apa? Rubai mujarrad. Nah, ya, dahroja yudah riju. Nah, termasuk kan? Nah, kemudian wa yukrimu. Nah, ini wazannya apa? Akrama yukrimu. Ya, wazan af'ala yuf'ilu, memuliakan. Wa yuqatilu, ya berperang atau saling membunuh, ya qatala yuqatilu. Nah, ini kemudian farroha yufarrihu, ya membahagiakan. Ya, ketiga ini adalah fiil sulasi mazid yang rubai. Sulasi fiil huruf aslinya 3, mazid yang ditambahi huruf sehingga menjadi rubai, yaitu 4 hurufnya. Nah, gitu. Jadi keempat fiil ini ya, keempat fiil ini itu huruf mudharaahnya itu dhammah selamanya. Nah, selain keempat ini, kalau dia mabni lil fa'il, kata kerja yang aktif, maka huruf mudharaahnya fathah gitu. Wa alamatu bina'i hadhil arba'il fa'il, dan apa namanya tanda bahwa keempat
fiil ini itu dibangun, disusun untuk fa'il apa? Kaunul harfil ladzi qabla akhirih maksuran abad. Kaunul harfi huruf yang alladzi qabla akhirih yang apa namanya sebelum akhir maksuran abadan, kasroh selamanya. Nah, jadi kita perhatikan nih selalu huruf mudharaahnya dhammah semua dan huruf sebelum terakhirnya itu selalu kasroh. Nah, wa yudahriju, yukrimu, yuqatilu, yufarrihu. Nah, itu ya. Huruf sebelum akhirnya kasroh. Nah, oh berarti ini mabni lil fa'il. Gitu, ya. Nah, apa ini? Lupa. Oh iya. Ini yang contoh yang ainnya dom. Misal luhumi yaf'ulu bidomil ain. Jadi contoh apa namanya taswi ya untuk fi'il mudhari yang ainnya dhammah ya wazan yaf'ulu. Yang surani yang suruna tansuru tansurani yansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru tansur. Nanti setelah kita bahas di sini lebih detail. Oke, baik. Nah, tasrif lugawi itu ngapalnya lebih sedikit dibandingkan dengan tasrif istilahi. Ya, tasrif lugawi itu yang ini, tasrif istilahi itu yang kemarin, yang ada wazan fi'il madi, mudhari, ya, masdar dan seterusnya. Nanti ada yang lain juga. Nah, ini tasrif apa? Lugawi. Nah, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, dan seterusnya yang bisa dibaca. Nah, terus ini yang perlu diperhatikan. Tadi apa? Kita mulai dari Hamzah. Nih, Hamzah yang paling sedikit. Hamzah itu cuma buat anak, untuk sendiri. Untuk apa? Mutakalim mufrad. Kemudian nun untuk mutakalim yang jamak atau mutakalim yang tadi mengagungkan diri sendiri. Misalnya terus kemudian ini kalau ya, nah, kalau tak ya ini seperti tak. Nah, ini tak. Kita bisa kita perhatikan. Semua di sini tak kecuali di sini semuanya tak. Nah, kecuali apa? Kecuali ini. Nah, kecuali yang apa? Nah, mereka perempuan. Nih, kecuali hunna. Sisanya tak semua. Ya. Nah, kemudian ada tiga yang sama. Tiga yang sama ini. Ini taf'alani, ya, taf'alani juga, taf'alani juga. Nah, kemudian yang sama lagi taf'alu dan taf'alu. Jadi taf'alu itu bisa berarti kamu perempuan, laki bisa juga dia perempuan. Nah, tergantung konteksnya, ya tergantung konteks. Tiga. Jadi ini yang sama. Sisanya beda semua. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Gitu. Jadi huma kalau hua ini bisa dihafalkan ya. Uh, ini apa namanya? Ininya begini. Kalau ada alif, ingatnya gini. Kalau ada alif di belakang ini pasti apa? Musanna. Alif namanya apa? Alif tadi ada juga alif yang di fi'il mandi tadi. Alif apa namanya? Alif tasniyah. Tasniyah. Alif yang menunjukkan makna dua. Ya, yaf'alani, taf'alani, ya ini semua. Ya, makna dua. Kemudian wawu, ini wawu jamak. Ya, wawu yang menunjukkan makna banyak. Yaf'aluna, ya, taf'aluna. Ya, kemudian ini nun niswah. Ya, kalau kamu kalian perempuan, ya banyak itu taf'alna. Kalau mereka perempuan, yaf'alna. Nah, ini. Jangan ketukar ya. Kita. Nah, insya Allah bisa dihafalkan ya. Oke, kemudian ini lanjutan yang tadi wakis ala hadza dan kiaskan juga untuk yatibu wa ya'lamu wa yudahriju wa yukrimu wa yuqatilu wa yufarrihu wa yatakassaru wa yataba'adu wa yanqati'u wa yajtami'u wa yahmaru wa yahmaru wa yajlawizu wa yastakhriju wa ya'shawshibu wa yaqa'ansisu wa yaslanti wa yatadahraju wa yahranjimu wa yaqsha'iru. Ini adalah contoh-contoh fi'il yang kemarin kita sudah sempat bahas. Nah, ini dikiaskan ya, tinggal dikiaskan, dianalogikan.
terakhir ini tinggal saya. Oh, saya terakhir. Fi'il mudhari' mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Wal mabni lil maf'ul min dan fi'il kata kerja yang mudhari' yang kata kerja pasif, maka nah harfun mudhari'ah minhu madmuman. Ya huruf mudhari'ahnya dhammah. Ya kecuali yang tadi apa? Empat tadi ya, empat tadi. Yang empat tadi. Wa ma qabla al-akhir minhu maftuhan. Ya, jadi kalau fi'il apa huruf mudhari'ahnya itu dhammah, maka dia itu mabni lil maf'ul kecuali yang empat tadi. Ya, yang empat tadi itu selamanya dhammah. Ya, entah itu dia mabni lil maf'ul atau mabni lil fa'il. Begitu. Wama qoblal akhir minhu dan huruf sebelum terakhirnya maftuhan, difathahkan. Ya, nahwu contoh yunsoru, ditolong. Kalau misalnya menolong kan nasoro yansuru. Yansuru menjadi yunsoru. Ya. Kemudian dahroja yudahriju menjadi yudahroju. Nah, jadi perbedaannya hanya di huruf sebelum terakhir. Kalau kalau fiil mudhari selain yang empat ini, selain yang empat ini ya empat ini, maka perbedaannya ada dua di huruf apa mudhari'ahnya dan huruf sebelum terakhir. Tapi kalau yang empat ini maka perbedaannya ada di nah, hanya ada di huruf sebelum terakhir. Karena huruf depannya selalu domah kan, maka huruf sebelum terakhirnya difathahkan. Aslinya kan kalau mabni lil fa'il tadi kasroh. Ayudahraju wa yukramu wa yufarrahu wa yuqatalu wa yustakhraju. Nah, ini. Kalau misalnya tadi apa namanya? Fi'il fi'il madinya itu apa? Ustukhrija. Ya, ustukhrija. Taknya domah. Tapi sekarang yang domah hanya hurufmu mudhari'ahnya jadi wa yustakhraju. Nah, gitu, dikeluarkan. Nah, gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mungkin nanti insya Allah kalau saya sempat ada waktu akan saya rangkumkan kalau ada bisa rangkuman dan apa namanya alur pembelajaran atau kurikulum lah kira-kira ya. Insya Allah. Izin nanya Kak. Baik, ya silakan. Mau nanya Kak, kan di Quran tuh kadang Allah tuh menggunakan fi'il mudhari, sedangkan kita tahu bahwa uh, fi'il fi'ilullah itu uh, pasti kodim kan Kak. Terus? Nah, misalnya kayak innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi misalnya. Eh, Mm-mm. apakah misalnya ada penjelasan penggunaan yushollu itu bisa untuk eh, dari zaman dahulu kala sampai selama-lamanya kayak gitu Kak. Karena kan fi'lullah itu qadim gitu Kak. Oke, ya. Jadi ya kalau jadi beda ya antara kalau misalnya kita gabungkan dengan pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan karena menggabungkan antara nahwu dengan akidah. Ya, secara akidah memang fi'il qadim. Tapi gini, enggak, kita konteksnya bukan begitu. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran, ini saya jawab yang bisa saya jawab ya. Kalau detail terkait dengan kaitannya dengan akidah, saya belum berani mengatakan. Oh berarti gimana penjelasannya apa namanya? Nah, itu kan sama kayak pertanyaan wakul kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, itu kalau pertanyaan akidahnya biasanya ayatnya itu yang ditanyakan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Maksudnya apa ayatnya? Nah, itu saya belum berani jawab kalau yang itu. Ya, kalau misalnya film mudhari itu memang ya ada makna lain ya, yang saya pernah dengar itu, yang pernah tadi ya. Makna lain selain selain ini, selain apa namanya? Tadi ini selain selain apa namanya? Selain gimana ya? Selain yang dua ini, makna mudhari. Ini. Selain yang dua ini, selain masa sekarang masa depan itu ada, yaitu film mudhari itu juga bisa berarti istimror, Pak, terus menerus. Jadi apa namanya? eh, apa ya kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak apa eh apa yang pakai ini loh continuous ya. Continuous bisa juga continuous continuous apa present tense itu
kayak gitu bisa berarti istimror. Tapi tentu kalau kita sudah bicara Al-Quran, Al-Quran itu masalahnya banyak sastranya. Jadi kadang-kadang fi'il mudhari itu digunakan untuk yang masa lalu, ya. Yang fi'il madhi digunakan untuk masa yang akan datang. Nah, itu ada nahwu yang sah itu depan atau di istimror. Terus misalnya innallah ya itu bisa dimaknai kalau Allah makan saya. Paham nggak? Makasih banyak Kak. Sama-sama. Baik. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin satu sebelum kita tutup. Oke, sudah ya. Oke, baik. eh Ya, untuk besok saya belum tahu apakah bisa atau tidak. Nanti mungkin apa namanya untuk besok kita kayaknya kalau kita nambah materi lagi mungkin ada teman-teman yang berat nih. Kemarin kan kita cukup padat ya materinya dari tiga pertemuan ini. Mungkin yang pertemuan depan kita coba mereview ya, review dan mencoba nanti apa kita sampaikan tentang kurikulum atau tahapan belajar bahasa Arab seperti apa. Ya. Sama juga misalnya ada teman-teman misalnya nih ada yang apa namanya punya pertanyaan atau hal yang belum dipahami yang kemarin, ya monggo silahkan ya silahkan disampaikan dulu lewat chat, apa lewat PC, apa Japri atau bisa juga lewat Gform itu. Kalau untuk latihan ya, untuk latihan saya memang tidak apa ya belum menemukan uh, yang bagus untuk latihan nahu dan sorof. Kalau latihan bahasa Arab secara umum kan banyak bisa dicari. Kalau latihan nahu dan sorof tuh saya belum menemukan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya latihannya bisa silahkan di-share di grup. Nanti biar kita bisa belajar bersama, bisa mengambil manfaat bersama untuk latihan nahu dan sorof. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi, mungkin saya sedikit cerita. Uh, Dulu memang saya belajar bahasa Arab memang banyak di madrasah, di apa namanya dari SD Islam, kemudian MTS Aliyah gitu ya. Tapi memang dulu saya merasa ketika saya dulu belajar itu nggak terlalu banyak belajar nahwu sorof, karena kebanyakan di madrasah itu belajarnya adalah mufradat ya kosakata gitu, nggak belajar gramatikal sedikit lah ada tapi sedikit. Terus kemudian apalagi sorof juga nggak terlalu banyak, sehingga apa ya nggak terlalu paham gitu ya kerangka berpikirnya, kerangka bahasa Arab itu seperti apa itu waktu itu nggak terlalu paham. Kemudian memang mulai banyak belajar ketika mulai mendalami kitab-kitab nahwu dan sorof itu. Dan saya mau banyak apa ya dipraktikkan misalnya ketika paling gampang ketika di bacaan-bacaan sholat ya zikir doa Al-Quran gitu ya itu kita praktekkan. Oh ini apa ya, misalnya kita kemarin belajar apa isim fi'il huruf, oh ini kata jawaban ini isim fi'il atau huruf ya, nah gitu. Jadi sehingga kita selalu belajar. Ini misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba itu apa ya, oh kemarin huruf jar, oh gitu. Isim tuh oh dia apa isim ya, Allah lafuz jalalalah itu isim juga dan seterusnya. Nah sehingga kita terus belajar. Nah kalau misalnya kita nggak dipakai tentu sulit belajarnya. Tapi kalau setiap kita berinteraksi dengan bahasa Arab, ya tentunya paling banyak kalau kita adalah sholat ya, dan seterusnya, ya kita praktikan. Ini isim yang mana, ini fi'il apa, ini fi'il madhi atau mudhari ya misalnya, kemudian ini domirnya apa, yang ini tasrif lughawinya kita sudah belajar ya kan, dan ini wazannya apa gitu ya. Jadi ketika kita lihat kamus itu kita nggak cuma lihat maknanya saja, nggak lihat maknanya saja. Oh, maknanya misalnya apa Allah apa apa Rabbana atina misalnya, atina, oh atina itu artinya memberikan misalnya fit dunia dan seterusnya. Ini apa namanya contohnya di sini aja deh. Uh, Allahumma rzuqna. Nah, kita nggak cuma bahas oh ini artinya memberikan rezeki, tapi tadi lebih detail. Jadi ini tuh fi'il apa, ini tuh domirnya apa dan seterusnya. Sehingga melekat gitu ya. Kalau kita praktikkan itu melekat. Tapi kalau hanya dihafalkan saja seperti ini itu sulit. Jadi kita bersyukur kita bisa apa ada ladang untuk mempraktikkannya. Ya tentu kalau Al-Quran tanpa kan takut salah ya, namanya belajar kita
kita tidak menghukumi oh ini pasti begini enggak, tapi kita jadikan Al-Quran itu salah satu wadah, salah satu cara untuk belajar bahasa Arab. Saya sendiri dulu juga begitu karena apa namanya, sehingga masuk juga untuk membantu menghafal. Kadang-kadang karena kalau nggak pakai nahu sorof ya itu bisa belibet, apa domirnya salah, kata gantinya salah dan seterusnya. Jadi alhamdulillah setelah memahami itu baca Al-Quran itu lebih lebih terjaga kesalahannya karena kadang-kadang tuh banyak yang mirip gitu ya, begitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq, nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyirin mu'minin. Kita tutup dengan selawat syafi'iyah dan doa kafaratul majelis. Allahumma salli afdalla salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.